Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan itu tentang stagflasi, di mana saya akan memberikan kuis itu. Di sini saya akan menuliskan jawaban dari pertanyaan nomor 1 dan nomor 5. Baiklah, langsung saja soal nomor 1. Diketahui ada 4 proses yang terdapat pada tabel berikut. Proses P1 sampai P4, di mana arifannya 0, 3, 6, dan bersetengah, 8, 5, 2, dan 6. Jadi, tugasnya yaitu hitunglah AWT menggunakan penjadwalan round robin dengan quantum time 3 SD. Baiklah, pertama kita akan membuat gangkat, di mana gangkatnya di sini yaitu P1 itu 0, P2 3, P3 6, P4 8 rival time, 111, P2 14, sampai 14 sampai 21. Di sini kita akan menghitung waiting time, di mana P1 ini dia memiliki 0 second karena dia langsung dieksekusi. Jadi selanjutnya yaitu ditambah dengan 11 di sini P1 dikurang 3 menit per second karena dia memiliki waktu 3 kurang 3. Selanjutnya proses P1 lagi yaitu 19 pada waktu ke-19 dan ditambah di sini pada waktu ke-14. Jadi jumlah waktu waiting pada P1 itu 3 menit per second. Selanjutnya pada P2, di mana P2 memiliki arrival time yaitu 3, dan selanjutnya pada P2 yaitu dikurangi dengan arrival time yaitu 3. Selanjutnya pada P2 itu 14 nih, dan dikurangi dengan 6, di mana P2 selanjutnya ini 6. Jadi memiliki waktu 8 menit per second. Selanjutnya pada P3 memiliki arrival time yaitu 6 dikurang dengan 5 pada arrival time. Jadi memiliki waktu 1 menit per second. Di sini pada P4 dia masuk pada P8 dikurangi dengan arrival time itu 6 menit per second, dan selanjutnya P4 ini masuk lagi pada waktu ke-16 dikurangi dengan yang tadi pada waktu yang sebelumnya sampai 11. Jadi memiliki waiting time yaitu 7 menit per second. Jadi untuk menghitung rata-ratanya yaitu average dengan rumus average time yaitu jumlah waiting time dibagi dengan jumlah proses, di mana AWT tadi 13 tambah 8 tambah 1 tambah 7 dibagi 4. Jadi AWT nya itu 29 dibagi 4. Jadi pada proses bisa sampai 4 tadi, jadi memiliki rata-rata AWT yaitu 7,25 menit per second. Oke, selanjutnya yaitu saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 5. Diketahui snapshot proses dari satu sistem operasi, yaitu dari P0 dan sampai P4. Jadi yang perlu diketahui pada proses ini adalah apakah proses pada sistem ini berada dalam keadaan selamat, jika tidak jelaskan, dan jika iya tuliskan urutan prosesnya, dan bagaimana nilai teknik yang baru. Bagaimana jika ada penambahan request 330 untuk P4, dan bagaimana jika ada request 020 untuk P0. Baiklah, langsung saja kita akan mencari nilai available-nya. Jadi untuk pertama yaitu kita mencari nilai P0. Jadi yaitu apakah rumusnya itu nit lebih kecil sama dengan daripada available, di mana nitnya yaitu 743. Apakah lebih kecil dari 230? Tidak, maka proses tidak bisa dijalankan. Selanjutnya yaitu proses pada P1, di mana apakah 020 ini lebih kecil daripada 230 ini. Jika iya, maka dia akan membuat available baru, yaitu dengan rumus available ditambah allocation, di mana 230 ini ditambah dengan allocation dari P1, maka itu 532. Selanjutnya yaitu pada P2, di sini yaitu apakah
600 nilai ini lebih kecil daripada 532. Jika tidak, dia maka tidak berhasil dieksekusi. Maka selanjutnya yaitu pada P3, dimana apakah nilai 001 ini lebih kecil daripada 53? Ya, maka dia berhasil dieksekusi dan akan memunculkan new available, yaitu dengan rumus allocation ditambah dengan nilai available, yang dimana P3 ini memiliki 532 ditambah dengan 211, jadi bisa 7 available baru yaitu 743. Selanjutnya yaitu P4. Apakah nilai 7 P431 ini lebih kecil dari 3? Maka ya, dia akan membuat available baru, yaitu dimana 743 ditambah dengan 002, maka dia akan membuat available baru yaitu 745. Selanjutnya kita akan menjalankan yang tidak berhasil tadi, yaitu dimana P0. Apakah 743 ini lebih kecil daripada 745? Ya, maka dia berhasil karena akan membuat available baru, yaitu dimana 745 ditambah dengan 010, jadi 755, maka dia akan membuat available baru. Selanjutnya yang gagal tadi yaitu kita P2 dimana apakah 600 ini lebih kecil daripada 755? Maka ya, dia akan berhasil dijalankan, maka akan tercipta available baru dengan nilai 755 ditambah dengan 302, jadi 1057. Jadi urutan proses pada tabel berikut ini yaitu dimana P1, selanjutnya itu P3, P4, P0, dan P2. Jadi sistem dalam keadaan selamat dan memenuhi kriteria safety. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan tabel proses. Pada P4 terdapat permintaan sumber daya yaitu 330. Baiklah, untuk rumusnya itu request lebih kecil sama dengan need, request lebih kecil sama dengan available. Jadi apakah 330 ini, request ini lebih kecil daripada nilai need, dimana yaitu pada P4 neednya yaitu 431. Jika lebih kecil dia maka berhasil. Selanjutnya apakah requestnya lebih kecil daripada available, dimana 330 dan available dari P4 tadi yaitu 730. Jadi syarat 2 tidak terpenuhi, maka sistem tidak dapat memenuhi permintaan atau resource tidak tersedia. Selanjutnya, misalkan penambahan tabel proses P0 terdapat permintaan sumber daya 0, 2, dan 0. Maka yang pertama itu apakah nilai request lebih kecil daripada need? Requestnya yaitu dimana 020 lebih kecil daripada nilai need pada P0, jadi 743 ya, maka dia memenuhi. Selanjutnya apakah nilai request lebih kecil daripada available, dimana 020 ini lebih kecil daripada 230? Oke ya, jadi dia akan terpenuhi, maka akan timbullah new available. Jadi ini available dikurang available sama dengan available dikurang request, yaitu dimana 230 dikurang 020 sama dengan 210. Jadi timbullah available baru. New allocation sama dengan allocation ditambah dengan request, jadi 100 ditambah dengan 020, jadi 030. Nih, ketemu 030. Jadi untuk mencari unitnya yaitu dengan need dikurang request, yaitu 743 ini tadi dikurang dengan, untuk mencari 743 ini kan di sini jadi 743 dikurang 020, jadi di sini adalah 723. Di tabel yang baru kemudian diacak menggunakan algoritma safety, yaitu need dikurang available. Jadi yang pertama yaitu P0, dimana need lebih kecil sama dengan available. Jadi apakah 723 ini lebih kecil daripada 20? Kalau tidak, dia akan tidak berhasil dieksekusi. Selanjutnya yaitu pada P1, apakah nilai dari
020 lebih kecil daripada 2110, jika iya dia akan menemukan jika iya dia akan berhasil dieksekusi dan menemukan yang available. Yaitu rumusnya di mana 210 ini ditambah dengan allocation yaitu 302. Jadi timbullah available baru yaitu 512. Selanjutnya pada P2. Apakah nilai 600 lebih kecil daripada 512 ini? Jika tidak, dia tidak berhasil dieksekusi. Maka selanjutnya yaitu pada P3, yaitu nilai 011 ini lebih kecil daripada 512. Jika iya, dia akan berhasil dieksekusi dan akan membuka variabel baru, yaitu 512 ditambah dengan 211, jadi 723. Selanjutnya yaitu pada P4. Apakah nilai 431 lebih kecil daripada 723? Jika iya, dia akan berhasil dieksekusi dan akan menemukan variabel baru, yaitu 723 ini ditambah dengan 002. Maka dia akan variabel baru yaitu dengan nilai 725. Selanjutnya kita akan menjalankan yang tidak berhasil dieksekusi tadi, tidak berhasil dijalankan tadi, yaitu P0. Apakah 723 lebih kecil daripada 725? Jika iya, dia akan berhasil dieksekusi, di mana 725 ditambah dengan 030, jadi 765. Selanjutnya yaitu pada P2. Apakah nilai 600 lebih kecil daripada 725? 765 ini. Jika iya, dia akan berhasil dieksekusi dan akan membuat variabel baru, yaitu 725 ditambah 302, yaitu senilai 1027. Jadi untuk urutan eksekusinya itu P1, P3, P4, P0, dan P2. Jadi sistem dalam keadaan selamat dan memenuhi kriteria safety. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.